Influencer ini dihujat gara-gara omongannya. Jadi dia namanya Kak Rizky, seorang kreator yang kontennya tentang keseharian dia. Nah tiba-tiba dia viral karena ngomong kalau sahur itu ganggu jam tidur. Jadi sahur tuh menurut kita agak sedikit ganggu jam tidur kita gitu, karena kita pengen tidur lebih lama. Sahur itu nggak buat semua orang. Nah loh, kan karena perkataan inilah dia dihujat netizen, bahkan disindir kreator lain. Ya gimana ya, lagian sahur juga berkaitan loh waktunya sama sholat subuh. Kalau udah terbiasa sholat subuh sih harusnya nggak bakal keganggu. Betul atau tidak? Akhirnya setelah dihujat se-Indonesia, kreator ini langsung menghapus videonya dan minta maaf lewat teks. Fotografer ini kasihan banget. Jadi dia namanya Sofian, seorang fotografer profesional. Baru-baru ini dia viral karena pas Sofian dibayar untuk motoin pernikahan, tiba-tiba kakek dari keluarga pengantin itu malah ngusir dia. Padahal Sofian baru dapat belasan foto doang loh. Alasan si kakek ngusir Sofian karena dia merasa foto-foto di pernikahan itu nggak penting dan ngeganggu doang. Alamak, boomer. Yang ganggu itu bukan fotografer, tapi kehadiran Anda. Yang namanya pernikahan, ya wajib ada fotografer lah buat motoin. Ujung-ujungnya Sofian terpaksa pulang sambil menangis karena nggak bisa menunaikan tugasnya. Pengantinnya pun ikutan nangis karena hancurnya pernikahan mereka gara-gara keluarga sendiri. Cewek ini nemuin ruang rahasia. Jadi ada akun TikTok bernama Cassidy. Awalnya dia upload video biasa lah tentang kesehariannya. Sampai akhirnya pas dia ke rumah pamannya, mereka nemuin pintu rahasia di balik dinding. Padahal mereka udah bertahun-tahun di rumah itu dan baru sekarang nemuinnya. Netizen pun langsung berkonspirasi di komen kalau pintunya nih tutup karena ada alasannya gitu. Nah setelah mereka buka, isinya ternyata tangga menuju basement. Awalnya mereka takut, tapi karena pamannya makin penasaran ya, besoknya si paman masuk datuk ke bawah. Bahkan si cewek sampai bilang, Hey, if you die, I'll take care of your wife. bro kira ini film horor ya. Dan isi basementnya ternyata ya gudang biasa. Cewek ini NPD final bos. Jadi dia namanya Gabriela, seorang konten kreator penyanyi rohani gitu. Dia sering banget nyanyi lagu rohani di tempat umum. Nah tapi baru-baru ini dia viral karena nyanyi di gereja Basilika Santo Petrus. Kalau kalian tahu ya, ini tuh gereja terbesar dan paling ikonik di Vatikan loh. Lah nyanyi lagu rohani di gereja nggak apa-apa kali. Nah salahnya si Gabriela, dia nyanyinya di tempat quiet zone alias zona hening di gereja itu. Makanya dia sampai ditegur security. Kocaknya nih ya, udah ditegur, dia malah lanjut nyanyi. Dan ini berulang kali sampai 3 security yang negur dia. Pas dia diusir, si Gabriela ini malah bilang, Sorry guys. bro mengira jadi pusat dunia, ini bukan konser lu woy. Akhirnya dia dihujat sama netizen, dibilang self-centered lah, gak respect aturan lah. Lebih lucunya lagi ya, dia kira turis di sana lagi ngerekam dia. Padahal kalau kalian lihat lagi, mereka lagi foto pemandangan gerejanya. Drama lomba nasional, tapi penilaiannya gak adil. Jadi ada lomba nasional yang diselenggarakan oleh MPR RI, yaitu lomba cerdas cermat 4 pilar. Nah lomba ini tuh lomba tahunan gitu. Tapi tahun ini ada yang janggal nih, terutama lomba di Kalimantan Barat. Jadi ceritanya ada regu B dari SMAN 1 Sambas dan regu C dari SMAN 1 Pontianak. Nah jawaban dari regu B dan C di soal itu sama persis. Tapi bisa-bisanya yang regu B dikasih poin 10, sedangkan regu C dapat poin minus 5. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Jawabannya sama kan? Bahkan ketika regu C menuntut keadilan ya, respon juri dan MC-nya malah terkesan seolah-olah menyudutkan siswi itu dengan bilang seperti ini. Keputusan saya kira di Dewan Juri ya. Betul, baik adik-adik mohon diterima keputusan Dewan Juri. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja. Nanti mungkin bisa dilihat tayangan ulangnya setelah acara selesai. Dibungkam jir. Padahal bisa aja lo dicek dulu rekaman ulangnya biar penilaian dari juri lebih adil gitu. Bayangin, ini lomba nasional yang diselenggarakan sama MPR loh. MPR. Tapi penilaiannya, aduh. Sampai videonya dibuat, belum ada klarifikasi resmi dari pihak penyelenggara. Gimana menurut kalian? Kakek miskin ini kasihan banget. Jadi beliau namanya Kakek Rusli, seorang kakek yang jualan sayur di salah satu pasar Polman, Sulawesi Barat. Nah, kakek ini tinggal sendirian di sana. Ketika kakek Rusli lagi masak pakai kayu bakar, kakek Rusli lupa matiin apinya dan ditinggal ke pasar. Alhasil rumahnya terbakar total beserta isinya. Lebih sedihnya lagi, uang 15 juta yang udah susah payah kakek Rusli tabung seumur hidup hangus terbakar. Untungnya ada orang baik bernama Novela Nova. Dia memviralkan kejadian ini dan open donasi untuk kakek Rusli. Akhirnya banyak yang donasi ke kakek ini. Kalau di total donasinya mencapai puluhan juta. Dengan bantuan netizen dan tetangga, dari kamarnya yang hancur kayak gini berubah jadi sebagus ini. Baru deh kakek Rusli bisa tersenyum lagi. Orang
Orang ini kontennya sakit banget. Jadi di TikTok ada akun bernama POVAs. Baru-baru ini akun tersebut viral karena bikin konten pacaran sama adik sendiri. Langsung dah dihujat banyak orang. Bahkan sempet digoreng kreator lain juga. Ya wajar aja lah kalau konten begini dihujat. Tapi ternyata kontennya ini cuman gimmick. Mereka bukan adik kakak, jir. Tahu dari mana lu, Bang? Nih, lihat aja 2 bukti ini. Ibu kamu kemana? Ibu aku pergi. Hah, ibu kamu? Kalau emang beneran adik kakak, kenapa dibilangnya gitu? Aku mau ke Blok M sama pacar aku Bintang. Nah, dari sini aja kita bisa ambil kesimpulan kalau mereka itu bukan adik kakak, melainkan ya orang pacaran biasa. Tapi ya tetap sakit sih kontennya. Orang ini nyoba fasilitas baru, malah dihujat. Jadi ada akun dengan username manusia setengah tanaman. Dia sering bikin konten transportasi umum. Nah, di salah satu videonya dia ngebanggain fasilitas baru pengering payung milik KAI. Tapi cara makainya disodok-sodok, jir. Yang padahal cara make yang benernya tuh kayak gini. Langsung dah dia dihujat netizen. Bahkan sampai dikatain SDM rendah. Buset dah. Abangnya klarifikasi dong kalau dia ngelakuin itu karena di fasilitas ini kagak ada petunjuk penggunaannya sama sekali. Nah, kalau kalian perhatiin lagi, desainnya juga beda cuy. Di luar negeri kainnya itu lurus melompong begini. Sedangkan di Indonesia kotak-kotak cok. Ya wajar aja kalau banyak yang salah make. Tapi ini fasilitas baru sih, jadi gak heran kalau masih ada kekurangan. Mami ini dituduh maling. Jadi ada cewek nama akunnya Mami Traveler. Nah, dia sering bikin konten jalan-jalan, review hotel, dan seputar traveling lah. Kemarin dia dapat kejadian gak enak saat nginep di salah satu hotel Pontianak. Awalnya tujuan dia nginep di hotel itu cuma buat istirahat aja karena Mami ini lagi mau pindahan ke Lampung. Besok paginya pas mau check out, Mami ini malah dituduh maling hair dryer. Sampai-sampai barang pribadi Mami ini dibongkar habis-habisan. Tuh, lihat aja, parah banget coy. Bahkan resepsionisnya bilang Mami ini harus bayar denda karena nyuri hair dryer. Yang padahal pas dicek lagi hair dryer emang udah nggak ada dari awal. Ini gimana dah staffnya? Gimana sih, Bang? Namanya juga manusia. Sekali salah nggak apa-apa lah. Mata lo sekali. Nih, ada juga orang lain yang dituduh maling handuk. Dan paling parahnya ada customer yang dipegang-pegang sama satpam. Lah, satpam cabut. Orang ini ngorbanin karirnya. Jadi dia namanya Lamine Yamal. Banyak yang bilang dia ini the next GOAT gantiin Messi. Nah, dia ini baru aja menang La Liga di Spanyol. Buat ngerayain kemenangannya, mereka ngadain parade untuk keliling Spanyol. Nah, kerennya si Lamine Yamal ini sambil ngibarin bendera Palestina. Respect banget. Padahal kita tahu sendiri lah ya kalau Yamal ini agak nakal, tapi hatinya tetap baik. Tapi gara-gara itu netizen yang bela Israel ngamuk parah. Dia disumpahin kakinya patah, terus palanya cedera biar karirnya hancur. Ya, tipikal ketikan Israel banget sih. Doainnya yang buruk-buruk, jir. Nah, sebenarnya Yamal udah diingetin pelatihnya kalau dia bakal kena hujat kalau ngibarin bendera Palestina. Tapi Yamal sih nggak peduli. Walaupun disumpahin karirnya hancur, tapi banyak juga yang muji dia, bahkan dari fans Madrid. Kapan lagi fans Madrid respect sama Lamine Yamal aja? Cewek ini egois banget. Jadi kemarin viral seorang wanita asal Tiongkok yang tantrum di pesawat AirAsia. Awalnya dia ini lagi teleponan yang suaranya tuh kenceng banget. Karena mengganggu penumpang lain ya akhirnya dia ditegur tuh sama petugas di sana. Tapi dia malah kesel gara-gara ditegurnya pakai bahasa Inggris. Jadinya ya dia nggak paham gitu. Karena dia ngerasa ini penerbangan internasional, pramugari harusnya wajib bisa bahasa Mandarin. Bro berpikir semua orang pakai bahasa Mandarin. Karena suasana makin panas ya akhirnya dia disuruh turun. Tapi dia malah nolak sambil bilang, Pesawatnya aja yang turun. lah, berasa yang punya pesawat. Kocaknya ya, penumpang lain sampai ketawa-ketawa sambil ngevideoin dia. Ya, ujung-ujungnya cewek ini dipaksa turun sama polisi pesawat. Nah, besoknya dia live videoin dan di sini dia masih ngotot kalau dirinya itu gak salah. Aduh. Para murid SD negeri ini kasihan banget. Jadi di SDN Sukaratu 5 Pandeglang, Banten, ada musibah yang aduh, parah banget asli. Pas para murid ini lagi istirahat dan jajan di depan gerbang sekolah, tiba-tiba ada mobil hitam yang oleng dan menabrak pagar sekolah. Alhasil ada 6 murid dan 2 orang dewasa yang terluka. Jadi ada yang masuk ke kolong, ada yang ke solokan gitu ya gitu. Aduh, asli sih ini ngilu banget liatnya. Mereka semua langsung dirawat, tapi sayangnya ada satu siswa yang tidak terselamatkan. Nah, setelah diselidiki ternyata pelakunya ini adalah pejabat daerah, kepala dinas pula. Jadi diduga penyebabnya itu karena si pelaku lagi nyetir dalam keadaan sakit. Soalnya dia nyetir sambil pakai selang oksigen. Warga pada kesel dong, karena menurut mereka kalau sakit ngapain maksa nyetir. Para orang tua pun minta agar pelaku diproses hukum. Ketika SDM rendah naik gunung. Jadi beberapa tahun terakhir ini kita tahu lah ya kalau naik gunung itu udah jadi tren. Mau itu yang tua, yang muda, yang bayi pun ada. Ya walaupun karena kemauan ortunya sih. Nah tapi karena hal inilah banyak banget pendaki gunung yang FOMO. Orang-orang yang nggak tahu aturan, nggak tahu persiapan, asal naik aja yang penting bisa foto, terus dijedak
jedak-jedukin biar gak ketinggalan tren. Mana ada yang bawa sound horek pula. Nah, masalahnya gara-gara banyak pendaki FOMO, gunung-gunung jadi banyak sampahnya. Bayangin kalian mau ke gunung buat nikmatin alam, tapi alamnya dirusak sama SDM rendah. Ya lihat aja, udah tertulis jelas sampah itu tanggung jawab sendiri. Tapi mereka buangnya di tulisan peringatannya loh, katanya pecinta alam.